Kinan yang kesal pun langsung bertanya kepada pemandu itu, sebenarnya apa tanda 3 segel hitam di dahinya ini? Karena dia merasa bahkan dengan teknik tubuh dan teknik matanya tidak bisa menghapus tanda segel hitam di dahinya. Pemandu itu menjelaskan, tanda itu adalah tindakan yang diambil oleh aliansi bisnis terhadap kultivator dengan reputasi buruk. Segel hitam dibagi menjadi 1, 2, dan 3 segel. Ketiga segel itu mengacu kepada perampokan, penipuan, dan penyamaan. Jika seseorang ditandai 3 segel hitam, maka dia akan ditolak oleh semua orang. Kinan pun menawarkan kepada pemandu itu 2 mikrostone agar pemandu itu melanjutkan menjadi pemandu dari kelompok Kinan. Pemandu itu menerima tawaran dari Kinan, namun dikarenakan Kinan memiliki 3 tanda segel hitam, ia takut kalau Kinan akan sulit untuk bergerak di kota ini. Bahkan Kinan juga tidak bisa mengikuti penilaian murid 2 Tanah Suci, apalagi sampai berpartisipasi dalam pelelangan naga kuno. Hal itu tidak akan bisa. Leluhur naga harimau dan Putri Mio sangat kesal mendengar perkataan dari pemandu itu. Putri Mio mengatakan kalau aliansi bisnis terlalu banyak mengusik hidup mereka, sehingga dia ingin mengambil semua barang yang ada di pelelangan. Pemandu itu menenangkan Putri Mio dan leluhur naga harimau. Dia juga mengatakan kalau setiap tahun saat pelelangan naga kuno diadakan, akan ada penjaga seorang kultivator martial dominator. Bahkan Master Puncak tidak berani main-main dengan hal itu. Putri Miao dan leluhur naga harimau yang mendengar ada kultivator martial dominator yang menjaga pelelangan itu langsung tertekan, seperti mereka sedang ditimpa oleh sebuah gunung. Namun pemandu itu dengan senyum licik mengatakan, kelompok Kinan ini mungkin tidak akan bisa tinggal lagi di penginapan sekarang. Jadi kalian bisa tinggal di rumahnya, tapi kalian harus membayar 2 mikrostone per hari. Kinan pun dengan terpaksa menyetujui permintaan dari sang pemandu. Meskipun Kinan tahu bahwa dia sedang dimanfaatkan oleh sang pemandu itu, tapi dia juga tidak ada pilihan lain. Singkat cerita, pemandu itu pun mengantar kelompok Kinan ke rumahnya, dan sampailah mereka di rumah pemandu itu. Sebelum Kinan masuk ke rumah, dia mengatakan kepada Putri Miao dan leluhur naga harimau bahwa pelelangan akan diadakan 10 hari lagi. Meskipun Kinan tidak bisa ikut, tapi mereka berdua bisa pergi melihat-lihat dulu. Namun tiba-tiba wanita dari aliansi perdagangan dengan telepatinya berkata, temanku Kinan, aku tidak menduga hanya dalam beberapa bulan kau akan datang ke kota ini. Aku pikir kau sudah tahu tentang 3 segel hitam di dahimu. Kenapa kau tidak datang ke ruanganku nomor 1 di penginapan Kingsin? Kinan pun sangat terkejut. Dia menyadari bahwa suara itu pasti dari wanita aliansi dagang atau bisnis yang pernah ditemunya pada saat kompetisi di pavilion Martial Serendi. Kinan pun dengan cepat menoleh dan memanggil pemandu dengan berkata, Hauzi, bawa aku ke penginapan nomor 1 Kingsin. Karena Kinan ingin mengetahui apa tujuan wanita itu memanggilnya. Pemandu itu pun sangat terkejut saat mendengar penginapan Kingsin, dikarenakan penginapan yang disebutkan oleh Kinan itu adalah penginapan terbaik di kota ini. Singkat cerita, pemandu itu pun membawa Kinan ke penginapan Kingsin. Setelah sampai, Kinan mengatakan kalau pemandu itu harus menunggunya di tempat ini. Kinan pun memasuki ruangan dari wanita yang memanggilnya itu. Wanita itu juga sedang bersantai dan menikmati minuman. Wanita dari aliansi bisnis itu pun menyapa Kinan. Dia juga mempersilahkan Kinan untuk duduk dan menikmati minuman bersamanya. Kinan dengan wajah yang datar langsung duduk dan menikmati minuman yang telah diberikan oleh wanita aliansi bisnis. Wanita itu memuji keberanian Kinan karena langsung meminum secangkir minuman yang seharga 20 fine stone. Jika itu orang lain, pasti dia akan meminumnya dengan hati-hati. Namun Kinan berbeda, dia langsung menghabiskan dengan sekali tegukan. Kinan yang muak dengan kata-kata dari wanita itu pun langsung mengatakan, berhenti berbicara omong kosong, sebenarnya apa maumu? Wanita itu pun menjawab, temanku Kinan, tolong jangan marah, aku sudah pernah mengatakannya kan dulu. Aku hanya ingin mengetahui rahasia dari pavilion Martial Serendi. Jika kau tidak mau mengatakannya, jangan salahkan aku, dan kau akan menanggung resikonya sendiri. Wanita itu pun menggunakan teknik rahasianya untuk merayu Kinan agar Kinan mengatakan rahasia pavilion Martial Serendi kepadanya. Dia juga mengatakan,
Tidak peduli seberapa keras kepala Kinan ini, dia tidak akan bisa menandingi teknik rahasia pesona pikiran miliknya. Namun di sini Kinan tidak terpengaruh sama sekali. Kinan mengatakan kalau wanita itu tidak usah menggunakan trik seperti itu. Jika wanita itu tetap menggunakan trik itu, maka jangan salahkan Kinan jika bertindak kasar. Wanita itu pun menyadari bahwa ternyata Kinan sekarang kultivasinya sudah meningkat dengan sangat cepat. Bahkan Kinan bisa melawan teknik pesona pikiran miliknya. Dia mengira kalau hal itu pasti berhubungan dengan rahasia pavilion Martial Serenity. Wanita itu pun menawarkan kerjasama, namun Kinan dengan tegas menolaknya. Wanita itu mengatakan kalau dengan kekuatan Kinan saat ini, tidak mungkin Kinan bisa melindungi rahasia itu. Jadi bekerja samalah dengan kami sehingga itu akan menjadi lebih aman. Kinan yang kesal pun berkata, baik apanya, sebenarnya kau juga hanya ingin memanfaatkanku dan hanya menginginkan rahasia pavilion Martial Serenity kan? Ternyata aku datang ke sini hanya buang-buang waktu saja. Saat Kinan mulai berjalan pergi, wanita itu mengatakan, apakah Kinan tidak takut kalau aliansi bisnis akan lebih mempersulit Kinan, sehingga lebih baik Kinan duduk dan menuruti semua keinginannya. Namun Kinan dengan cepat langsung pergi dari tempat itu, yang membuat wanita aliansi perdagangan atau bisnis menjadi sangat kesal. Tiba-tiba anak buah dari wanita itu datang dan berkata, Nona, kenapa kamu harus repot-repot dengannya? Kenapa tidak menggunakan arai untuk mengekstrak jiwanya agar kita bisa mengetahui rahasia itu dengan sangat mudah? Namun wanita itu mengatakan kalau hal itu tidaklah perlu. Dia juga menanyakan apakah ada berita dari kerajaan Lohe. Anak buahnya pun menjawab bahwa belum ada sama sekali berita apapun, dikarenakan ada orang-orang kuat dari kedua tanah suci yang menghalangi mereka. Wanita itu pun menyuruh anak buahnya agar menarik semua pasukan mata-mata bayangan dan menyuruh mereka untuk mengikuti Kinan, dan jangan biarkan Kinan sampai lepas dari pandangannya. Singkat cerita, saat Kinan sudah berjalan di luar, Kinan menyadari bahwa ada dua orang yang sedang mengikuti dan mengawasinya dengan terus-menerus. Kinan pun mengatakan kepada Houzi, sang pemandu, bahwa dia pergi saja dulu. Kinan pasti akan menemuinya lagi nanti. Singkat cerita, Kinan dan pemandu itu pun berpisah, dan dia bergerak dengan sangat cepat. Kinan ternyata sudah merencanakan sesuatu untuk kabur dari pengawasan dari dua orang itu. Dua orang itu pun langsung panik. Ternyata Kinan sudah menyadari kalau mereka berdua sedang mengawasi Kinan. Mereka pun dengan cepat langsung mengejar Kinan. Namun setelah dia mengejar Kinan, tetapi Kinan sudah tidak terlihat lagi. Terlihat mata-mata itu sangat kesal, karena Kinan ternyata bisa lolos dari pengintaiannya. Cerita berpindah di tempat Kinan. Terlihat tanda di dahinya memancarkan sebuah kekuatan berwarna merah. Dia sangat tidak nyaman dengan tanda di dahinya itu. Kinan pun berpikir bagaimana caranya agar dia dengan secepatnya bisa menghilangkan tanda 3 segel hitam di dahinya agar dia bisa bergerak leluasa di kota ini. Namun tiba-tiba ada seseorang yang memanggil Kinan dan berkata, teman, tolong tunggu sebentar, aku punya senjata raja asli yang dijual dengan harga murah. Satu barang hanya seharga 100 mikrostone. Orang itu bernama Sima. Kinan pun mengeluarkan mata ilahinya dan mengamati semua senjata raja yang dijual oleh Sima itu. Menurut Kinan, senjata raja setidaknya harganya 200 mikrostone, tapi pemuda ini menjualnya dengan harga yang sangat murah. Dan dia juga tidak takut dengan 3 tanda segel hitam di dahinya. Ini pasti penipuan, sebaiknya aku harus mengamati orang ini dulu. Tiba-tiba saat Kinan melihat dahi dari orang itu menggunakan mata ilahinya, dia sangat terkejut. Karena orang itu memiliki 5 tanda segel hitam. Sima pun mengatakan, kenapa ekspresi Kinan sangat terkejut? Apakah Kinan tidak pernah melihat senjata raja yang murah? Tenang saja, meskipun senjata ini dijual dengan harga murah, tapi kualitasnya tidak perlu diragukan lagi. Namun Kinan dengan cepat mengatakan, benar, aku sangat penasaran bagaimana reaksi aliansi bisnis jika melihat 5 tanda segel hitam di dahimu itu. Sima pun mulai berkeringat dingin dan bergumam. Segel hitam pun jelas dihalangi oleh seni kuno. Kecuali ranah seniman bela diri itu sangat kuat. Jadi sekarang tidak akan mungkin bocah ini mengetahui tanda segel hitam di dahiku. Tapi apakah teknik mata orang ini sangat kuat sehingga dia bisa mengetahuinya? Kinan pun berbalik badan dan ingin pergi. Kinan juga mengatakan, bagaimana jika aliansi bisnis mengetahui kalau kau memiliki 5 tanda segel hitam di dahimu? Aku ingin melihat reaksi mereka, para aliansi bisnis.
Namun Sima menghentikan Kinan dan ingin mendiskusikan sesuatu. Sima pun mengajak Kinan ke suatu tempat untuk mengobrol. Namun Kinan juga mengatakan di dalam hatinya kalau dia ingin mengetahui kenapa Sima bisa menyembunyikan tanda segel hitam di dahinya itu. Tiba-tiba Sima berteriak dan berkata, apa itu? Lihat di sana." Dengan refleks, Kinan pun langsung melihat ke arah yang ditunjuk oleh Sima. Setelah Kinan menoleh kembali ke arah Sima, ternyata Sima sudah menghilang dan tidak tahu entah pergi kemana. Kinan pun tersenyum dan mengeluarkan mata ilahinya. Dia juga mengatakan kalau permainan orang ini sungguh menarik. Tiba-tiba dengan sekejap, Kinan bisa melihat dan mengetahui Sima yang telah mempermainkannya saat ini. Ternyata Sima sudah merubah bentuk wajah dan tubuhnya. Namun Kinan masih bisa mengenali dengan mata ilahinya. Sima pun tersenyum dan bergumam kalau Kinan pasti sudah tidak akan bisa mengenalinya lagi. Namun dengan tiba-tiba, Kinan dengan cepat sudah berada di sampingnya dengan menepuk pundaknya dan berkata, "Sima, mau kemana kau?" Orang itu pun sangat terkejut karena Kinan dengan tiba-tiba sudah menemukannya dengan sangat cepat. Kinan pun mengatakan kalau teknik perubahan yang digunakan Sima ini memang sangat hebat, namun tidak akan berguna di hadapannya. Lebih baik Sima mendengarkan kata-katanya. Singkat cerita, Sima pun membawa Kinan ke suatu tempat. Kinan juga mengatakan kalau Sima pasti sudah tahu kalau tanda segel hitam di dahi Kinan akan berdampak besar, dan Kinan menyuruh Sima mengajarinya agar bisa menyembunyikan segel hitam itu. Namun Sima mengatakan kalau menyembunyikan tanda segel hitam harus menggunakan teknik kuno. Teknik itu sangat langka. Apa keuntunganku jika memberitahumu tentang hal itu? Kinan mengatakan kalau dia tidak akan mengungkapkan keberadaan Sima kepada aliansi bisnis. Kinan juga mengatakan kalau dia ingin menghancurkan aliansi bisnis karena mereka selalu mengusik hidup Kinan. Orang itu pun menawari Kinan untuk pergi ke tempat Gu Yufang. Tempat itu adalah tempat taruhan untuk menebak sebuah fragmen. Selama Kinan bisa menunjukkan kemampuannya, maka dia akan memberitahukan cara menutupi tanda segel hitam. Tapi dengan satu syarat, memberinya 50% dari penghasilan Kinan. Namun Kinan menawarnya dengan hanya 30%. Jika tidak mau, maka Kinan akan melapor ke aliansi bisnis. Dengan terpaksa Sima menerimanya dengan sangat terpaksa. Singkat cerita, Kinan dan Sima pun masuk ke sebuah tempat yang bernama Gu Yufang. Terlihat di sana juga sudah ada banyak orang yang berkumpul di tempat itu. Di tempat itu juga ada orang yang menjual barang-barang fragmennya. Jika beruntung memilih fragmen yang dijual, maka akan mendapatkan artefak raja. Tetapi Kinan melihat kalau di ruangan ini tidak ada harta khusus dan banyak fragmen yang dijual di situ isinya tidak ada artefak yang bagus. Sima pun mengajak Kinan ke lantai berikutnya, karena di lantai satu ini sungguh tidak ada gunanya. Mungkin saja di lantai kedua ada sesuatu yang membuat Kinan bisa tertarik. Tiba-tiba datanglah pemilik dari tempat itu dan menghadang Kinan. Dia mengatakan, "Bukankah kau Kinan kan? Aku pemilik tempat ini dan aku tidak menyambutmu. Jika kau ingin membeli fragmen, kau harus membayar 10 kali lipat dari harga normal. Karena kau sudah tidak memberi hormat kepada nona muda dari aliansi bisnis." Namun Kinan mengatakan kepada Sima, "Saudara Sima, percayakan semuanya saja padaku. Aku akan mengatasi hal ini." Kinan dengan wajah liciknya mengatakan kalau dia ingin meminjam 6.000 mikrostone padanya. Sima pun yang mendengar itu langsung berkeringat dingin sekaligus kebingungan. Sima pun mengatakan kalau dia bisa meminjamkan kepada Kinan. Namun Sima mempunyai permintaan agar Kinan membagi hasilnya menjadi 40% untuknya, dikarenakan harta ini adalah milik keluarganya. Singkat cerita, di lantai kedua ada seseorang yang mengatakan bahwa ada 500 fragmen di mejanya. Di ronde ini ada 50 artefak raja dan ada 3 artefak kaisar, dan harga satu fragmen adalah 20 mikrostone. Kinan pun dengan cepat mengangkat tangannya dan berkata, "Aku mau nomor 39, 72, 154, dan lain-lain." Terlihat Sima di sebelahnya sangat ketakutan kalau Kinan sampai gagal mendapatkan artefak yang berharga. Terlihat pemilik tempat itu tersenyum dan berkata, "Bocah ini terlalu sangat berani." Dan pemilik tempat itu menyuruh anak buahnya untuk memberikan 30 fragmen yang dipilih oleh Kinan. Pemilik tempat itu juga mengatakan kepada semua orang bahwa fragmen dari tempatnya sudah diolah secara khusus, sehingga tidak bisa dilihat auranya.
Dikarenakan Kinan telah mengeluarkan sebanyak 6.000 mikrostone, jadi sebagai pemilik tempat ini, dia akan melepaskan semua penghalang dan mengizinkan semua orang untuk melihat apa yang ada di dalam fragmen yang dipilih Kinan. Saat pemilik itu membuka penghalang dari fragmen pertama milik Kinan, dia terkejut karena fragmen itu berisi sebuah artefak raja. Namun dikarenakan Kinan membelinya dengan harga 10 kali lipat, itu bukanlah sebuah keuntungan. Pemilik itu pun sangat kesal dan bergumam, "Kinan, sepertinya kau hanya beruntung saja, dan sekarang aku akan membuka 20 fragmen sekaligus. Aku ingin tahu apakah keberuntunganmu akan tetap masih ada." Saat pemilik tempat itu membukanya, terlihat cahaya mulai bersinar dari 20 fragmen yang dibeli oleh Kinan. Ternyata 20 fragmen yang dibeli Kinan semuanya berisi artefak raja. Pemilik tempat itu pun mengatakan dengan berkeringat dingin, "Kinan, sepertinya teknik matamu itu sangat hebat. Tetapi penghalang fragmen artefak kaisar lebih kuat sehingga teknik matamu itu dipastikan tidak akan bisa mengintipnya." Namun Kinan mengatakan, jika dia bisa mendapatkan artefak kaisar, maka pemilik itu harus memberi Kinan 3 fragmen lagi secara gratis, dan pemilik tempat itu pun menyetujuinya. Dan bluar, ketika pemilik itu membuka fragmen yang tersisa, cahaya yang sangat kuat keluar dari fragmen milik Kinan, yang membuat semua orang sangat terkejut. Ternyata Kinan mendapatkan 3 artefak kaisar, dan total Kinan mendapatkan 27 artefak raja dan 3 artefak kaisar. Terlihat semua orang sampai terpana saat melihat kejadian itu. Kinan pun mengatakan kepada pemilik tempat itu, "Meskipun kau meningkatkan harga 10 kali lipat, namun aku masih bisa mendapatkan keuntungan. Sekarang mari kita lanjutkan ke ronde kedua." Pemilik tempat itu sangat kesal. Dia tidak menduga kalau Kinan memiliki teknik mata yang sangat luar biasa hebat. Dia mengatakan, "Kalau begitu mari kita lanjut ke lantai ketiga, karena lantai ketiga itu lebih menarik." Terlihat keuntungan yang didapat Kinan sangat banyak sekali, yang membuat Sima sangat senang. Singkat cerita, mereka bertiga pun menuju ke lantai ketiga. Pemilik tempat itu mengatakan di dalam hati, "Kinan, aku akan membuatmu menyerahkan semua mikrostone yang kau dapat dariku itu." Mereka pun sudah sampai di lantai ketiga. Terlihat ada seorang laki-laki yang mengatakan, "Paman Peng, 50 fragmen ini lumayan menarik. Aku sudah memilihnya. Tapi sebenarnya siapa orang yang bersamamu itu?" Pemilik tempat itu pun mengatakan, "Pangeran Hongfeng, biarkan aku memperkenalkan orang yang kubawa ini. Orang di belakangku ini bernama Kinan. Dia adalah orang yang selalu dikejar oleh aliansi bisnis. Sayangnya kekuatan matanya sangat luar biasa, sehingga aku membawanya ke lantai ini." Pemilik tempat itu memperkenalkan orang yang ada di hadapan Kinan itu. Dia adalah pangeran dari Kekaisaran Hongfeng, yang jiwa bela dirinya berada di peringkat Suan tingkat 2. Dia juga memiliki sepasang mata daun mapel mistis. Pangeran ini juga berada di peringkat keempat dalam daftar murid utama. Kinan pun berbisik kepada Sima dan menanyakan sebenarnya apa itu daftar murid utama. Sima mengatakan kalau kedua tempat tanah suci mengevaluasi peringkat berdasarkan kekuatan mereka. Pangeran Hongfeng mendapatkan peringkat keempat, berarti dia sangat kuat. Pangeran itu pun berkata, "Kinan, jangan berpikir jika kamu memiliki sedikit kemampuan teknik mata, kau bisa bersikap arogan. Seharusnya kau tidak menyinggung nona aliansi bisnis lagi di masa depan." Namun di sini terlihat Kinan tidak memperdulikan ocehan dari sang pangeran itu. Kinan malah menanyakan bagaimana cara dia bisa bermain di lantai ketiga ini. Pangeran itu pun sangat kesal kepada Kinan. "Sialan bocah ini, aku sedang berbicara dengannya, tapi dia bahkan tidak sedikit pun menghiraukanku." Pemilik tempat itu mengatakan kalau permainannya hanyalah penilaian. Selama Kinan bisa memilih 3 fragmen yang berisi artefak kaisar di antara 50 fragmen yang ada, maka kau bisa memasuki pusat loka karya di tempat ini dan berpartisipasi. Singkat cerita, ternyata Kinan berhasil lolos dari penilaian itu. Pemilik tempat itu yang mengeluarkan keringat dingin pun memandu Kinan untuk berpartisipasi dalam pusat loka karya di tempat ini. Pangeran di sini sangat kebingungan karena Kinan hanya membutuhkan 1 pernafasan untuk memilih 3 fragmen yang berisi artefak kaisar. Bahkan dia saja tidak bisa melakukannya secepat itu. Singkat cerita, mereka pun memasuki sebuah ruangan. Terlihat di depan mereka ada banyak fragmen yang melayang dan ada seseorang yang menjaga fragmen itu.
Penjaga itu memperkenalkan diri bahwa dia adalah Master Xiang. Dia sudah menyegel aura 100 fragmen di tempat ini dengan segel mistik Thousand Hand. Kalian bisa memilih 3 fragmen dan harganya 1 fragmen adalah 1000 mikrostone. Pangeran itu tidak menyangka kalau harga 1 fragmen di tempat ini adalah 1000 mikrostone. Penjaga itu juga mengatakan kalau ada 30 artefak kaisar dalam 100 fragmen. Penilai dari 70 cabang dari aliansi bisnis tidak bisa menilai semuanya dari 100 fragmen ini. Kemungkinan besar salah satunya dari fragmen ini berisi harta yang luar biasa. Tiba-tiba pemilik tempat itu mengatakan, "Kinan, jangan lupakan aturannya. Bukankah aku sudah mengatakan kalau kau harus membayar 10 kali lipat untuk membeli fragmen di tempat ini?" Terlihat Sima sangat kesal saat mendengar perkataan itu. Sang pangeran dengan percaya diri pun menantang Kinan untuk bertaruh. Jika Kinan menang, maka dia akan memberikan 1000 mikrostone. Namun jika Kinan kalah, maka Kinan harus memberikan 10.000 mikrostone kepadanya. Sima yang geram pun berkata, "Kenapa Kinan harus memberikan 10.000 mikrostone, sedangkan kamu hanya memberikan 1000 mikrostone jika kamu kalah?" Kinan pun dengan santai mengatakan, "Aku akan menerima taruhan darimu itu, tapi taruhannya seharusnya kurang banyak. Bagaimana jika aku kalah? Aku akan memberimu 100.000 mikrostone, tapi jika kamu yang kalah, kau hanya perlu memberikan 10.000 mikrostone saja." Pangeran itu pun tertawa dan berkata, "Kinan, sungguh kau punya nyali juga ya. Kalau begitu aku ingin melihat kehebatan seperti apa yang kau miliki sehingga berani menantangku seperti itu." Singkat cerita, pemilik tempat itu mengatakan kalau pangeran berhak dan akan memilih fragmen terlebih dahulu, dikarenakan pangeran datang lebih awal dari Kinan. Sima pun memasang wajah yang tidak senang, dikarenakan dia tahu kalau ini adalah trik dari pemilik tempat ini agar pangeran bisa leluasa mengambil fragmen yang berisi artefak yang paling berharga. Jika Kinan kalah, maka Sima akan kabur dan meninggalkan Kinan. Singkat cerita, pangeran itu pun memilih dan menunjuk fragmen yang bernomor 8, 32, dan 99. Sekarang dia menyuruh Kinan untuk memilih fragmen yang diinginkannya. Kinan pun dengan menggunakan teknik mata dewa petarung sucinya mulai memilih fragmen-fragmen itu. Kinan memilih nomor 10, 21, dan 39. Pemandu itu pun dengan tersenyum berkata, "Kalau begitu, mari kita lihat fragmen yang dipilih oleh Pangeran Hofer. Aku juga sangat tidak sabar ingin melihatnya." Setelah 3 fragmen dibuka, terlihat 3 fragmen itu berisi artefak dominator. Pemilik tempat itu mengatakan kalau Kinan dipastikan akan kalah dalam taruhan ini. Terlihat pangeran di sini sangat senang dan sangat percaya diri akan menang. Dia pun langsung menyuruh Kinan memberikan 100.000 mikrostone. Namun Kinan dengan tersenyum berkata, "Kenapa buru-buru? Penghalang dari fragmen punyaku belum dilepas, dan juga bukan dirimu yang memutuskan kalau isi ketiga fragmen yang kupunya ini adalah sampah." Penjaga dari tempat itu juga meremehkan Kinan dan mengatakan, "Ternyata kau ini Kinan sungguh tidak tahu apa-apa ya. Aku sangat mengetahui kalau fragmen yang dipilih Kinan itu adalah sampah." Dia pun menyuruh pemilik tempat ini untuk membuka penghalang dari ketiga fragmen milik Kinan agar Kinan mengetahui kalau fragmen yang dipilihnya itu berisi sampah. Pemilik tempat itu pun membuka penghalang ketiga fragmen yang dipilih oleh Kinan. Terlihat Kinan mendapatkan sebuah kotak, sebuah kertas yang sobek, dan mendapat benda seperti piring atau cermin. Kinan pun mengambil sebuah kotak yang didapatnya dari fragmen yang dipilihnya pertama. Dia juga merasa kalau kotak itu agak aneh. Penjaga fragmen mengatakan kepada Kinan kalau dia kan sudah bilang kalau fragmen yang dipilih Kinan itu memang berisi sampah. Pangeran itu juga ikut meremehkan Kinan. Dia mengatakan, "Apakah aku harus bertindak tidak sopan agar kau mau mengakui kekalahan?" Namun tiba-tiba muncul sebuah ledakan energi dari kotak yang dibawa oleh Kinan. Kinan dengan tersenyum mengatakan, "Kalah? Sayangnya yang akan kalah itu adalah dirimu, Pangeran." Penjaga fragmen itu pun langsung terkejut. Dia tidak menyangka ternyata kotak itu adalah fragmen artefak suci. Terlihat dia sangat kebingungan dengan apa yang dilihatnya sekarang. Kinan mengatakan, "Formasi dalam artefak suci ini hanya setengah, sehingga menyebabkannya tertidur. Aku baru saja memberikan auraku kepadanya. Hanya dengan begitu kalian semua baru bisa melihatnya." Kinan juga menanyakan berapa harga fragmen artefak suci. Meskipun sebenarnya dia sudah tahu kalau harga artefak suci 10 kali lipat lebih mahal dari artefak dominator, tapi aliansi bisnis jelas tidak akan mau mengakuinya.
Benar saja, sesuai prediksi dari Kinan, pemilik tempat itu mengatakan kalau artefak suci itu hanya setengah. Jadi jika aliansi bisnisnya membelinya, maka harganya hanya 10.000 mikrostone. Dan kau, Kinan, masih kalah dalam taruhan ini. Sima pun langsung protes dengan mengatakan, omong kosong apa yang kau bicarakan? Bahkan jika artefak suci itu rusak, harganya masih mencapai 50.000 mikrostone. Apakah kau sudah gila? Tapi di sini Kinan tidak mempermasalahkan hal itu. Dia pun mulai menyalurkan auranya kepada kertas yang ada di tangannya yang didapatnya dari fragmen kedua. Dan bluar, sebuah ledakan energi yang sangat kuat muncul dari kertas itu dan menuju ke atas atap bangunan di tempat itu. Terlihat ada seseorang yang sangat terkejut karena dia merasakan ada fenomena yang aneh muncul. Dia mengatakan, sebenarnya siapa orang yang mendapatkan artefak yang kekuatannya sangat luar biasa ini? Ternyata orang itu adalah penguasa kota Jianghuang. Tak sampai di situ, ada juga seorang laki-laki merasakan ledakan energi niat pedang yang sangat kuat dari tempat Gu Yunfang. Ternyata dia adalah anggota dari aliansi bisnis yang bernama Sigar. Singkat cerita, anggota aliansi bisnis dan pemimpin kota mendatangi tempat ledakan energi itu berasal. Ternyata ledakan energi itu sampai membuat atap rumah tempat itu hancur dan menciptakan lubang yang besar. Anggota aliansi bisnis yang baru datang itu pun langsung mengatakan, aku tidak menyangka buku pedang dari Sword Dominator ternyata masih ada. Bahkan jika itu hanya sebatas fragmen, itu juga masih sangat kuat dan menakutkan. Pemimpin kota pun menoleh dan menatap Peng Yu, pemilik tempat ini. Pemimpin kota juga meminta penjelasan dari Peng Yu, kenapa hal ini bisa terjadi. Peng Yu, pemilik tempat ini pun menjelaskan dengan detail tentang apa yang terjadi. Pangeran pun yang melihat Kinan mendapatkan buku pedang dari Sword Dominator sangat terkejut dan berkeringat dingin karena dipastikan dia akan kalah dalam taruhan ini dan harus membayar 10.000 mikrostone kepada Kinan. Pemimpin kota pun menatap Kinan dengan tersenyum. Dia juga mengatakan kalau tidak perlu diragukan lagi, meskipun teman kecil di depan saya ini masih muda, namun ternyata memiliki teknik mata yang sangat luar biasa hebat. Anggota dari aliansi bisnis juga mengatakan kalau teknik mata Kinan ini memang hebat. Bahkan teknik mata penilai dari aliansi bisnis tidak sebanding dengan teknik mata milik Kinan. Tapi sekarang kau memiliki 3 segel hitam, jadi sebaiknya kau serahkan benda-benda itu kepada aliansi bisnis. Maka kami akan menghilangkan tanda segel hitam di dahimu itu. Namun pemimpin kota mengatakan, bukankah hal ini sama saja dengan perampokan? Nilai dari benda yang dimiliki Kinan itu harganya sangat tinggi. Jika hanya menghilangkan segel hitam itu tidaklah cukup. Anggota aliansi bisnis itu pun mengatakan, baiklah, kalau begitu aku akan menjadi penengah dan menyelesaikan masalah antara Kinan dengan aliansi bisnis. Namun ternyata itu hanya rencana busuknya saja. Setelah dia mendapatkan benda yang diinginkannya, maka dia akan memberi Kinan 3 segel hitam itu lagi. Kinan pun yang marah langsung berkata, aku tahu selicik apa aliansi bisnis itu. Aku tidak akan mempercayaimu. Demi mendapatkan sebuah rahasia dariku, aliansi bisnis bahkan menekanku dan menggunakan 3 segel hitam kepadaku. Bahkan sekarang kalian ingin merebut hartaku juga. Apa kalian kira aku takut? Kinan pun mengeluarkan auranya dan berkata, tidak peduli trik apa yang kau gunakan, tapi hari ini aku tidak akan membiarkan aliansi bisnis mengambil hartaku. Kinan di sini berencana ingin menggunakan token dari sang kaisar penghancur. Anggota aliansi bisnis yang marah pun juga mengeluarkan auranya dan berkata, dasar bocah sialan, kau hanya berada di kultivasi setengah Martial King, tapi berani menantangku. Apakah kau cari mati? Tiba-tiba pemimpin kota juga mengeluarkan auranya. Dengan wajah seramnya, pemimpin kota mengatakan, Sigar, sebaiknya kau tenang. Kota Jianghuangku memiliki aturan sendiri. Bahkan jika master kedua tanah suci datang, dia juga akan menghormatiku. Akhirnya anggota aliansi bisnis itu pun menjadi tenang dan berkata, baiklah Jianghuang, kalau bukan karena aku menghormatimu, pasti aku sudah melenyapkan anak ini. Anggota aliansi bisnis itu pun langsung pergi dengan mengatakan, Kinan, mulai dari sekarang, aliansi bisnis sepenuhnya akan memblokirmu. Dan jika kau keluar dari kota Jianghuang ini, maka kau akan menanggung resiko dari perbuatanmu ini. Kinan pun berterima kasih kepada pemimpin kota karena telah membantunya. Pemimpin kota itu pun menanyakan kenapa Kinan datang ke kota ini. Kinan menjawab kalau dia datang ke kota ini ingin berpartisipasi dalam seleksi murid dari 2 tanah suci. Pemimpin kota itu pun memberikan Kinan sebuah token dan berkata,
Jika seleksi murid sudah dimulai, kau bisa datang ke mansion penguasa kota dengan token itu. Jangan khawatir mengenai 3 segel hitam di dahimu itu. Aku akan membicarakannya kepada 2 tanah suci. Kinan pun sangat senang. Dia juga sangat berterima kasih kepada pemimpin kota. Kebaikan dari pemimpin kota, Kinan pasti akan mengingatnya. Singkat cerita, pemimpin kota itu pun langsung pergi dari tempat itu. Pemimpin kota juga mengatakan kalau dia sangat menantikan penampilan Kinan dalam seleksi kedua tanah suci. Singkat cerita, pangeran yang kalah taruhan pun hanya memberi Kinan 3000 mikrostone dan sisanya akan dibayarkannya nanti, karena saat ini dia tidak memiliki lagi mikrostone. Setelah Kinan puas dengan hasil perolehan yang didapatnya pada hari ini, Kinan pun mengajak Sima pergi dan mereka pun meninggalkan tempat itu. Singkat cerita, mereka pun sampai di suatu tempat. Sima pun mengatakan, "Saudara Kinan, bagaimana jika kamu memberikan fragmen buku pedang? Maka aku akan memberimu metode untuk menutupi 3 segel hitam." Kinan mengatakan, kalau fragmen buku pedang ditinggalkan oleh Sword Dominator, nilainya jauh lebih mahal dari artefak suci, dan itu tidak sebanding dengan metode menyembunyikan segel hitam. Namun Sima pun menawarnya lagi dengan memberikan teknik perubahan ditambah dengan metode menyingkirkan segel hitam. Tapi Kinan juga harus memberikan artefak suci. Pada akhirnya, Kinan pun menyetujuinya dan mereka berdua pun saling diuntungkan. Kinan menganggap kalau teknik perubahan milik Sima ini sangat luar biasa, jadi nantinya juga pasti akan berguna untuknya. Sima pun bergegas pergi dengan mengatakan, "Saudaraku Kinan, halaman ini untukmu. Aku akan pergi lebih dulu. Selamat tinggal. Jika ditakdirkan, kita akan bertemu lagi." Di sini Kinan menganggap kalau Sima ini adalah orang yang sangat menarik. Dia pasti memiliki banyak latar belakang. Kinan pun segera ingin memeriksa barang-barang yang didapatnya pada hari ini. Singkat cerita, Kinan pun mengeluarkan semua barang-barangnya yang didapatnya dari tempat Gu Yunfang. Terlihat Kinan mendapat 13.000 mikrostone dan 23 fragmen artefak raja. Terlihat Kinan juga mendapatkan sebuah benda seperti piring, namun dia tidak mengetahui kegunaan benda yang didapatnya itu. Benda itu di dalamnya memiliki energi, namun Kinan tidak bisa melihat meskipun menggunakan mata ilahinya, dikarenakan saat ini kultivasi Kinan yang masih sangat rendah. Kinan pun berpikir ingin meningkatkan kekuatannya karena dia memiliki masalah tanpa akhir dengan aliansi bisnis. Dengan meningkatkan kekuatannya, setidaknya dia bisa mengurangi tekanan dari aliansi bisnis. Kinan pun mengkonsumsi pil dan bergumam, bisakah 3 juta pil Martial King yang kupunya ini untuk meningkatkan jiwa bela diriku ke peringkat cuan tingkat 9? Singkat cerita, Kinan pun dengan terus-menerus memakan pil hingga 2 juta pil pun sudah dikonsumsi dan mata kiri Kinan juga mengeluarkan aura keemasan. Tiba-tiba di alam bawah sadarnya terlihat ada banyak petir berwarna keemasan yang muncul dan mulai bergemuruh yang membuat Kinan sangat terkejut. Tiba-tiba semua fragmen artefak raja milik Kinan keluar dengan sendirinya dan mulai muncul di hadapan Kinan. Aura kuno pun menyelimuti fragmen artefak itu. Dengan fragmen artefak raja itu, Kinan bisa memperbaiki dan membuat sebuah pedang artefak raja sejati yang dibantu dengan aura kuno yang dimilikinya. Bahkan pedang artefak raja sejati itu sekarang berada di bawah kendali Kinan sepenuhnya. Namun Kinan di sini tidak terlalu begitu senang. Dia masih memikirkan cara agar mendapatkan aura misterius kuno dan juga untuk memperbaiki dan membuat artefak kaisar dengan artefak suci setidaknya dibutuhkan 7 fragmen yang tingkatannya sama. Kinan pun mengingat sesuatu. Terakhir kali dia mendapatkan aura kuno yaitu pada saat meningkatkan jiwa bela dirinya. Jadi bisa disimpulkan bahwa aura akan muncul jika Kinan meningkatkan jiwa bela dirinya dan Kinan bisa mendapatkan aura kuno itu. Kinan pun dengan semangat dan percaya diri mulai mengkonsumsi pil sebanyak yang dia bisa untuk meningkatkan jiwa bela dirinya, dan Kinan di sini hanya bisa mencobanya. Tiba-tiba sebuah aura kuno muncul dan ternyata Kinan berhasil. Perkiraannya tidak salah, namun sepertinya Kinan masih membutuhkan pil lagi. Singkat cerita, Kinan pun mengumpulkan ki kuno itu di dalam dantiannya. Aura ki kuno ini memang sangat luar biasa, sehingga Kinan harus mengakumulasikan dan mengumpulkan banyak ki kuno ini. Setelah Kinan selesai mengumpulkan ki kuno, dia pun kembali menelan pil terakhirnya dan berharap kalau jiwa bela dirinya akan meningkat. Dan
Benar saja, jiwa bela diri Kinan pun meningkat. Bahkan peningkatannya langsung naik hingga ke peringkat Chuan tingkat 10. Padahal sebelumnya hanya berada di peringkat Chuan tingkat 8. Kinan pun sangat senang. Hanya dengan jiwa bela diri peringkat Chuan tingkat 8 saja sudah bisa membuat terkejut para master puncak 2 tanah suci dan juga kaisar penghancur. Bagaimana jika sekarang mereka mengetahui kalau Kinan memiliki jiwa bela diri peringkat Chuan tingkat 10? Kemungkinan besar jiwa bela dirinya menjadi peringkat teratas di seluruh domain bawah. Kinan juga sudah mengumpulkan total sebanyak 150 gelombang ki kuno yang terakumulasi di dalam tubuhnya. Setidaknya pada saat ini dia sudah merasa cukup. Kinan pun mulai mengambil fragmen yang ingin diperbaikinya. Dan dia akan memperbaiki fragmen raja yang tersisa. Kemudian dia akan pergi mencari dan membeli fragmen baru. Terlihat fragmen yang telah diambil oleh Kinan mulai dilapisi oleh ki kuno. Dengan bantuan ki kuno ini, Kinan bisa memperbaiki fragmen artefak raja dengan sangat mudah. Tak butuh waktu lama, tiba-tiba fragmen artefak raja itu mulai berubah menjadi satu buah lonceng dan satu buah yang berbentuk seperti pagoda. Kinan sangat bersemangat dikarenakan ki kuno yang dimilikinya sangat luar biasa hebat. Dia pun berencana akan membeli fragmen lagi, dikarenakan Kinan masih memiliki sekitar 12.000 mikrostone. Singkat cerita, Kinan pun sudah berada di penjual fragmen, dan dia menanyakan berapa harga fragmen itu. Penjual itu mengatakan kalau satu fragmen harganya hanya 100 mikrostone. Kinan pun mulai menunjuk fragmen yang dia inginkan dan dia membeli 5 fragmen raja dan 1 fragmen kaisar. Penjual itu pun tersanjung jahat saat memberikan fragmen yang dibeli Kinan. Penjual itu menganggap kalau ke-6 fragmen yang dibeli Kinan ini adalah sampah. Tapi dia tidak tahu kalau Kinan memiliki teknik mata yang luar biasa dan bisa membedakan fragmen sampah dan yang bukan. Singkat cerita, setelah Kinan berkeliling, akhirnya dia kembali dengan membawa banyak fragmen. Kinan mendapat 21 fragmen artefak kaisar dan 63 fragmen artefak raja. Kinan pun mulai memperbaiki semua fragmen yang dia miliki. Dan dia ingin melihat seberapa banyak dia bisa membuat dan memperbaiki semua fragmen yang dia punya. Singkat cerita, Kinan pun berhasil membuat 9 artefak raja dan 3 artefak kaisar. Ternyata Kinan membutuhkan 10 gumpalan ki kuno untuk memperbaiki dan membuat artefak kaisar. Kinan yang melihat hasilnya begitu banyak, matanya mulai berkilauan. Dikarenakan jika semua artefak ini dijual, maka dia akan mendapat banyak uang dan akan kaya. Kinan pun menyimpan semua artefak di dalam kantung penyimpanannya. Dia berpikir kalau sekarang waktunya untuk menemui Hauzi. Kinan juga akan mencari Putri Miao dan leluhur naga harimau. Singkat cerita, Kinan pun menemukan Hauzi, Putri Miao dan leluhur naga harimau. Namun tiba-tiba leluhur naga harimau berkata, "Kinan, kau tepat waktu. Aku ingin menghajar aliansi bisnis sekarang." Kinan pun yang kebingungan berkata, apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa wajah Putri Miao sangat kesal? Dan juga kenapa leluhur naga harimau dia marah-marah? Leluhur naga harimau pun menjelaskan kalau dia dan Putri Miao tidak diperbolehkan masuk ke pelelangan oleh orang yang bernama Sekar. Bahkan dia juga menulis nama kita bertiga yang tidak diizinkan masuk. Namun Kinan hanya tersenyum. Kinan mengatakan ternyata aliansi bisnis ini menggunakan segala macam cara untuk memblokir Kuya. Tapi itu tidak masalah, aku masih punya rencana lain. Di sini Kinan mengambil sebuah token dari Kaisar Penghancur yang membuat Putri Miao sangat bahagia. Putri Miao juga mengatakan, biarkan aliansi bisnis itu menanggung akibatnya karena selalu mencari masalah dengan kita. Namun di sini Kinan tiba-tiba mengingat sesuatu, kalau dia pernah diberi teknik perubahan dari Sima. Kinan pun berniat ingin menggunakan teknik perubahan itu saja. Kinan pun mengatakan, Putri Miao, leluhur naga harimau, aku punya rencana lain untuk membuat aliansi bisnis kehilangan muka tanpa menggunakan bantuan dari para senior. Putri Miao dan leluhur naga harimau pun tertawa bahagia. Mereka mengatakan, aku ingin tahu apa rencanamu dan aku juga ingin segera memberi pelajaran kepada kelompok aliansi bisnis agar menjadi sengsara. Kinan pun mengeluarkan sebuah gulungan dan mengatakan, aku akan mengajarkan kepada kalian sebuah teknik perubahan. Dengan begitu penjaga aliansi bisnis tidak akan mengenali kita. Singkat cerita, mereka bertiga pun berada di sebuah ruangan yang sedang berlatih menguasai teknik perubahan yang diberikan oleh Kinan. Beberapa saat kemudian,
Kinan pun sudah berhasil merubah bentuk tubuhnya dan Kinan sangat terkejut saat melihat Putri Miao juga berhasil merubah bentuk tubuhnya menjadi seorang pria tinggi besar. Namun Putri Miao mengatakan kalau kita harus pergi duluan ke pelelangan karena leluhur naga harimau belum menguasai teknik perubahan bentuk. Cerita berpindah di pelelangan naga kuno. Terlihat Sik Er sedang duduk dan bergumam. Pelelangan naga kuno akan dimulai 4 hari lagi. Tapi harta yang disiapkan oleh aliansi bisnis masih belum cukup dan belum ada harta yang memuaskan. Tiba-tiba ada yang memanggil Sik Er. Orang itu mengatakan, "Tuan, ada seseorang yang mengirimkan harta penting dan sekarang guru besar ada di bawah." Singkat cerita, Sik Er pun menemui guru besar dan mengamati harta di depannya. Guru besar itu mengatakan, ada 11 artefak raja dan sebuah artefak kaisar yang asli. Tapi jenis roh di dalamnya semuanya sama. Itu terlihat sangat aneh. Ternyata orang yang membawa harta itu adalah Kinan dengan mode penyamarannya. Kinan mengatakan kalau dia menemukan artefak itu di area terlarang. Kemungkinan artefak itu semuanya terpengaruh dengan area terlarang itu. Dan juga bukankah hal itu tidak masalah? Sik Er pun mengatakan kalau apa yang dikatakan teman kecil itu benar. Roh yang sama bisa dimurnikan saat bersamaan dan itu juga lebih mudah untuk digunakan. Sik Er juga menyadari bahwa anak kecil di depannya ini hanya berada di setengah martial king. Namun di sebelahnya ada seorang kultivator puncak martial ancestor yang menjaganya. Pasti latar belakangnya juga tidak biasa. Kinan pun mengatakan, karena kalian terlalu banyak bicara, maka aku tidak jadi memasukkan artefak punyaku di pelelangan ini. Sik Er pun mengatakan, jika teman kecil tidak puas dengan pelayanan kami, mohon dimaafkan. Lagi pula barang-barang Anda ini hanya bisa dijual dengan harta terbaik di pelelangan kami ini. Bukan hanya itu, kami hanya mengambil 20% dari keuntungan. Kinan pun mengatakan, aku tidak peduli dengan uang. Tapi apa-apaan dengan pelekat yang bertulisan dengan nama keluarga Qin di depan itu, yang isinya mengatakan seseorang dari keluarga Qin tidak diperbolehkan memasuki pelelangan ini. Aku juga berasal dari keluarga Qin. Apakah kau menghina aku? Sik Er pun mengatakan, jika Tuan Muda Qin tidak menyukainya, maka kami akan segera menyingkirkannya. Kami tidak bermaksud untuk merendahkan klanmu. Namun Kinan tanpa basa-basi langsung berbalik badan dan ingin pergi. Sik Er pun langsung menahannya dengan mengatakan, Tuan Muda Qin, bagaimana jika sebagai kompensasi kami hanya mengambil untung sebanyak 10%? Kinan pun dengan senyum jahatnya berkata, Sik Er, kau memang benar-benar layak menjadi tetua di tempat pelelangan ini. Aku suka bertemu dengan orang sepertimu. Singkat cerita, 4 hari kemudian, terlihat Kinan, Putri Miao, dan leluhur naga harimau sedang berjalan menuju ke tempat pelelangan naga kuno dengan mode penyamarannya. Terlihat ada juga Lin Jiangxiong dengan memakai baju hitam. Dia menempati peringkat pertama dalam daftar murid utama. Dan ada juga Hong Fu yang menempati peringkat kedua. Kedua orang itu memiliki jiwa bela diri peringkat Chuan. Namun tiba-tiba Kinan dikejutkan dengan suara orang yang sedang mengangkat tanduk. Dia sangat familiar dengan orang-orang ini. Ternyata orang-orang itu berasal dari aliansi bisnis. Terlihat banyak orang yang memberi hormat dan memberikan ucapan selamat datang kepada aliansi bisnis. Namun tiba-tiba wanita muda yang ada di dalam tanduk itu melihat Kinan yang sedang menyamar. Namun wanita itu tidak tahu kalau itu Kinan. Wanita itu mengatakan, Tuan Muda Qin, aku tidak tahu kapan kamu datang ke domain bawah. Jadi kenapa kau tidak ikut naik ke keretaku ini dan memasuki pelelangan bersama? Semua orang yang melihat Kinan disapa oleh wanita aliansi bisnis itu pun sangat iri kepadanya. Mereka juga mengatakan, sebenarnya siapa Tuan Muda Qin ini? Kenapa nona muda dari aliansi bisnis sangat baik padanya? Namun Kinan dengan santainya mengatakan, oh kamu ya nona muda dari aliansi bisnis. Maaf, kau tidak layak untuk mengajakku duduk di keretamu itu. Salah satu orang yang mengangkat kereta atau tandu dari nona muda aliansi bisnis itu pun ada yang marah dan berkata, kurang ajar kau, beraninya kau berbicara seperti itu kepada nona muda. Kinan pun dengan wajah seramnya berkata, brengsek, kau hanya seorang pelayan, apa kau punya hak berbicara seperti itu? Asal kau tahu saja, jika kau membuatku marah, bahkan aliansi bisnismu itu tidak akan bisa melindungimu lagi. Tiba-tiba Pangeran Hong Feng langsung marah saat mendengar perkataan dari Kinan. Pangeran itu mengatakan, kau yang bermarga Qin, aku akan memberimu pelajaran. Dan
Pangeran itu pun yang banyak omong langsung diserang dan dihabisi oleh leluhur naga harimau dengan sekali serangan menggunakan cakarnya. Semua orang pun sangat terkejut saat melihat kejadian itu. Bahkan seorang pangeran langsung dihabisi oleh pengawal dari gunung. Leluhur naga harimau yang menyamar mengatakan, "Dasar bocah sialan, kau kira bisa seenaknya saja berbicara macam-macam dengan tuanku, maka kematianlah yang akan kau dapat." Tiba-tiba pemimpin kota muncul di tempat itu. Dia mengatakan kalau jangan melupakan aturan kota Jiangguang. Jika mereka ingin mengikuti pelelangan naga kuno, silahkan segera masuk. Kelompok Kinan pun disambut oleh seorang pelayan wanita. Dia mengatakan, "Kalau Tuan Muda Qin, tempat Anda berada di nomor 6. Silahkan mengikuti saya akan mengantar Anda." Namun Kinan mengatakan, "Tuan Muda ini hanya duduk di tempat nomor 6 ya." Kinan pun juga menanyakan, sebenarnya siapa yang duduk di tempat nomor pertama? Pelayan itu dengan wajah gugup dan ketakutan berkata, tentang hal itu, tempat nomor pertama ditempati oleh Master Jiangguang. Namun tiba-tiba pemimpin kota tertawa yang membuat Kinan terkejut. Pemimpin kota itu mengatakan, "Jika Tuan Muda Qin tidak mau duduk di tempat nomor 6, kamu bisa datang ke tempatku. Lagian aku bosan duduk sendirian. Dan kebetulan aku ingin ngobrol denganmu." Kinan pun dengan wajah konyolnya tertawa dan mengatakan, "Lupakan saja, Tuan Muda ini tidak suka duduk dengan para senior. Anda harus menikmati waktu luang Anda sendirian." Pemimpin kota yang duduk di tempat nomor pertama mengatakan, "Jika Tuan Muda Qin punya waktu, tidak apa-apa untuk minum di tempat nomor pertama denganku." Singkat cerita, Kinan pun sudah duduk di tempat nomor 6. Kinan mengatakan, "Aku tidak tahu apakah pemimpin kota Jiangguang ini tahu atau tidak tentang identitasku yang sebenarnya. Kita akan tetap melanjutkan rencana awal kita." Singkat cerita, lelang pun dimulai dengan juru lelang yang bernama Jinxin. Jinxin menjelaskan kalau pelelangan ini total ada 563 harta di pelelangan. Harta pelelangan pertama pun dikeluarkan. Jinxin menjelaskan kalau harta itu adalah obat suci untuk penyembuhan. Selama belum mencapai martial dominator, maka tidak peduli separah apa kerusakannya. Dengan obat ini, maka akan bisa sembuh dalam sekejap. Harga awal 300 mikrostone. Terlihat banyak orang yang menawar obat mujarab itu, bahkan sampai mereka berebut. Ada yang menawar 350, 400, dan ada juga yang sampai menawar 600 mikrostone. Kinan yang melihat obat itu juga tertarik, karena inti martial king-nya juga belum sembuh sepenuhnya. Jadi sepertinya Kinan memerlukan obat ini. Dan pada akhirnya, Kinan pun mendapatkan obat itu dengan harga 2000 mikrostone. Harta atau item kedua pun dikeluarkan, yaitu sebuah tanaman herbal spiritual. Namanya teratai es awet muda. Untuk harga awal akan dijual dengan harga 200 mikrostone. Putri Mio pun dengan mata yang berkilauan langsung berdiri dan memegang Kinan. Terlihat Kinan langsung terkejut saat melihat ekspresi Putri Mio. Putri Mio mengatakan kalau dia menginginkan tanaman herbal awet muda itu. Dikarenakan Putri Mio sangat menginginkan tanaman itu, Kinan pun mulai menawar tanaman herbal teratai es awet muda itu. Dan pada akhirnya, Kinan juga mendapatkan herbal itu dengan harga 2000 mikrostone. Harta ketiga pun dikeluarkan. Jinxin pun mengatakan kalau harta ini bernama sebuah inti dari leluhur iblis. Jika kalian menginginkan harta ini, silahkan lakukan penawaran. Leluhur naga harimau yang melihat harta itu pun langsung tertarik kalau Kinan harus mendapatkan harta itu untuknya, karena harta itu sangat berguna bagi leluhur naga harimau. Dan singkat cerita, Kinan mendapatkan harta itu dengan harga 2000 mikrostone. Bahkan harta atau item ke-10 sampai harta ke-50, Kinan juga mendapatkannya dengan harga 2000 mikrostone. Segar yang melihat tingkah Kinan pun sangat kesal. Dia merasa bahwa Tuan Muda Qin ini sedang mempermainkan tempat pelelangan miliknya, karena dia membeli semua harta dengan harga 2000 mikrostone dan memborongnya. Singkat cerita, harta selanjutnya pun dikeluarkan. Benda ini adalah sebuah pedang artefak raja. Penawaran dimulai dari harga 1000 mikrostone. Ternyata banyak orang yang menginginkan pedang itu. Ada yang menawarnya 1500, 2000, dan bahkan ada yang menawarnya sampai 4000 mikrostone.
dikarenakan menurutnya pedang itu sangat cocok untuknya. Namun Kinan dengan wajah santainya berkata, "Aku akan menawarnya dengan harga 7.000 mikrostone. Apakah ada yang ingin menawar melebihi penawaranku?" Semua orang sangat kesal melihat tingkah Kinan. Mereka mengatakan, kenapa tuan muda Qin ini lagi yang menawar? Bahkan dia menawar 2 kali lipat lebih tinggi. Sebenarnya dia memiliki latar belakang yang seperti apa? Namun tiba-tiba Leng Jiangxiong mengatakan, "Aku harus mendapatkan artefak raja ini. Aku harap tuan muda Qin akan menghormatiku dan tidak menawarnya lagi. Aku akan menawar dengan harga 8.000 mikrostone." Kinan pun dengan wajah santainya bergumam, 8.000 mikrostone itu memang harga yang cocok untuk artefak raja. Tapi aku ingin melihat apakah ada lagi yang akan menawar lebih tinggi dari harga itu. Tiba-tiba seorang laki-laki di ruangan nomor 10 berkata, "Aku adalah kultivator pengguna pedang, jadi pedang itu lebih cocok denganku. Aku akan menawar 9.000 mikrostone untuk pedang ini." Semua orang sangat terkejut. Mereka sangat mengetahui kalau orang itu dijuluki sebagai Sword Emperor. Sword Emperor itu juga baru saja naik ke Martial Dominator. Setelah itu dia menghancurkan 2 sekte. Orang ini sangat kejam dan dia sedang diburu oleh para kultivator kuat. Mereka tidak menyangka kalau orang ini akan muncul di tempat ini. Kinan pun mengatakan dengan lantang, "Sword Emperor, kau datang dari sisi mana?" Leng Jiangxiong masih tahu bagaimana cara menyapaku, tapi kau bahkan tidak menyapaku. Bukankah artinya kau tidak menganggapku ada? Dan pada akhirnya, Kinan dan Sword Emperor pun saling menaikkan harga penawaran dari pedang artefak raja itu. Mulai dari harga 10.000 mikrostone sampai mencapai harga 15.000 mikrostone. Kinan dengan wajah tidak peduli dan bodoh amat, dia mengatakan, "Kau ternyata sangat keras kepala ya. Kalau begitu baiklah, pedang artefak raja itu akan menjadi milikmu." Melihat tingkah Kinan, Sword Emperor langsung kesal. Dia mengetahui kalau Kinan ini hanya ingin mempermainkannya. Dia juga merasa kalau telah ditipu oleh seorang bocah. Harta selanjutnya pun dikeluarkan. Harta yang dikeluarkan adalah 5 artefak raja dengan roh yang sama. Dengan kata lain, selama harta ini dimurnikan, mereka bisa diaktifkan di waktu yang bersamaan. Harga awal dijual 40.000 mikrostone. Pemilik Gun Yunfang yang berada di tempat nomor 5 pun sangat senang melihat harta itu. Dia berpikir untuk mendapatkannya sebagai harta Gun Yunfang. Dia pun menawar dengan harga 43.000 mikrostone. Penjaga penginapan King Xin yang berada di tempat nomor 9 juga ternyata menginginkan harta itu. Dia pun mengatakan, "Maaf saudara Feng, aku juga menginginkan 5 harta itu. Dan aku menawarnya dengan harga 44.000 mikrostone." Singkat cerita, penjaga penginapan King Xin dan pemilik Gu Yunfang bersaing, yang membuat orang-orang di situ membicarakan mereka. Mereka ingin melihat siapa orang yang akan mendapatkan harta itu. Setelah beberapa saat, Jin Xin dari pelelangan itu mengatakan bahwa tuan dari tempat nomor 5 pemilik Gu Yunfang mendapatkan 5 artefak raja dengan harga 65.000 mikrostone. Harta selanjutnya adalah 5 artefak raja dan 3 artefak kaisar. 8 artefak ini memiliki jenis roh yang sama. Harta ini dijual 1 set dan harga awal yaitu 100.000 mikrostone. Setelah semua orang saling bersaing melakukan penawaran, mereka juga menganggap kalau pelelangan naga kuno kali ini sangat luar biasa. Dan bahkan ada orang yang sampai menawar harta itu dengan harga 140.000 mikrostone. Kinan dengan tersenyum mengatakan di dalam hati, "Ayo teruslah bersaing, semakin tinggi harga harta itu, maka aku juga akan semakin untung." Terlihat orang yang dijuluki Kaisar Satu Tangan yang berada di tempat nomor 4 juga ikut menawar. Dia mengatakan kalau dia adalah utusan dari Fang Jian dan dia menawar dengan harga 300.000 mikrostone. Sikar yang mendengar itu pun bergumam, "Ternyata Kaisar Satu Tangan ini utusan dari Fang Jian ya. Aku tidak akan membiarkan dia berhasil mendapatkan harta ini. Sepertinya aliansi bisnis juga tidak memiliki hubungan yang baik dengan Fang Jian." Tiba-tiba Kinan berteriak, "Fang Jian? Apa itu Fang Jian? Aku menawar harta itu dengan harga 400.000 mikrostone." Kinan melakukan penawaran itu karena dia tidak ingin kalau harga harta itu hanya sampai di situ saja. Kaisar Satu Tangan pun berbicara dengan nada dinginnya, "Tuan muda Qin, apakah kau tidak tahu kalau domain bawah Fang Jian terkenal gelap? Sering ada orang yang berjalan namun tiba-tiba terpenggal kepalanya.
Aku menyarankan Tuan Muda Qin berpikir 2 kali untuk bersaing denganku. Namun Kinan dengan wajah tidak pedulinya tidak menghiraukannya dan berkata, "Berhentilah bicara omong kosong. Jika kau tidak memiliki banyak microstone, pergilah dari tempat ini. Jika kau benar-benar menyinggungku, bahkan seorang kultivator martial dominator tidak akan bisa melindungimu." Kaisar Satu Tangan pun berkata, "Baiklah, jika Tuan Muda Qin ini sangat kaya, mari kita bersaing dan akan bersenang-senang. Aku ingin melihat seberapa banyak kau memiliki microstone." Singkat cerita, mereka pun saling menawar dan saling bersaing. Di sini terlihat Kaisar Satu Tangan juga tidak mau kalah dengan Kinan. Dan pada akhirnya, harga dari harta itu mencapai 1.500.000 microstone. Kinan dengan wajah santainya berkata, "Karena kau sangat menginginkan harta itu, maka Tuan Muda Qin ini akan bermurah hati dan memberikan harta itu padamu. Maka seharusnya kau berterima kasih atas kebaikanku." Kaisar Satu Tangan yang melihat tingkah Kinan sangat marah dan berkata, "Ingatlah kata-kataku ini, Tuan Muda Qin. Sebaiknya kau tidak bertemu denganku lagi saat berjalan di domain bawah. Kalau tidak, kau akan hancur berkeping-keping." Sword Emperor di sini juga sangat kesal kepada Kinan. Dia mengatakan, "Kaisar Satu Tangan, aku sependapat denganmu. Kau yang bermarga Qin, aku akan memburumu." Namun Kinan pun langsung mengeluarkan auranya dan berkata, "Jangan bicara omong kosong. Ayo kita bertarung jika kalian punya kemampuan. Tuan Muda ini akan melayani kalian sampai akhir." Kaisar Satu Tangan yang mendengar kata-kata dari Kinan sangat marah dan mengeluarkan auranya. Dia ingin sekali menghancurkan tubuh Kinan di tempat ini. Tapi tiba-tiba pemimpin kota dengan mengeluarkan auranya berkata, "Semuanya, kalian harus mematuhi aturan dari kota Jiangwang. Kalian tidak diperbolehkan bertarung di kota ini. Kalian tidak boleh melupakan aturan itu." Singkat cerita, Sigar dari aliansi bisnis mengatakan kalau pelelangan hari ini sudah berakhir. Untuk merayakan harga transaksi pelelangan yang melewati rekor pada tahun ini, maka kami akan mengadakan pesta. Semua orang yang menghabiskan 4.000 lebih microstone atau kultivator martial dominator diperbolehkan hadir. Singkat cerita, Sigar pun menghampiri kelompok Kinan dengan membawa microstone dari hasil pelelangan harta miliknya. Sigar menjelaskan kalau setelah dikurangi dengan biaya penanganan dan untuk pembelian harta yang dilakukan Kinan, masih tersisa 980.000 microstone. Kinan sangat senang karena dia mendapatkan untung banyak. Dia mengatakan di dalam hati, meskipun aliansi bisnis sangat licik, namun dengan penyamarannya kali ini, Kinan sangat puas dengan hasil yang didapatnya. Saat Kinan hendak pergi, tiba-tiba nona muda dari aliansi bisnis menghentikan Kinan dan berkata, "Tuan Muda Qin, aku mengajakmu untuk datang ke perjamuan yang diadakan oleh aliansi bisnis. Di sana kau bisa melihat para jenius dan orang-orang kuat." Namun Kinan dengan santainya berkata, "Aku tidak tertarik sama sekali dengan hal itu. Lebih baik aku bersantai dan menikmati hasil yang ku peroleh." Kelompok Kinan pun pergi dari tempat itu. Singkat cerita, setelah Kinan sudah berada di tempat penginapannya, mereka membuka mode penyamarannya. Kinan dan Putri Mio tertawa karena mereka sangat senang. Kinan mengatakan, kalau rencana mereka berhasil, selanjutnya kita akan menggunakan waktu yang tepat untuk memberi pelajaran kepada orang-orang dari aliansi bisnis dan orang-orang yang telah menggertaknya. Singkat cerita, Kinan pun mulai berkultivasi. Dia juga mengatakan di dalam hati, adegan di mana 11 artefak raja dan 3 artefak kaisar meledak pasti akan menjadi hal yang sangat menakjubkan. Cerita pun berpindah di pesta aliansi bisnis. Terlihat sudah banyak orang yang berkumpul dan menikmati hidangan yang sudah disediakan oleh aliansi bisnis. Wanita muda dari aliansi bisnis tiba-tiba mengatakan kalau dia meminta bantuan kepada semua orang agar memberi pelajaran terhadap orang yang bernama Kinan. Dikarenakan Kinan ini telah menyinggung aliansi bisnis. Jika ada yang bisa melakukan hal itu, maka aliansi bisnis akan sangat berterima kasih. Sword Emperor dan Kaisar Satu Tangan pun langsung berkata, "Tenang saja nona muda aliansi bisnis, kami akan mengatasi masalah ini. Orang yang bermarga Qin itu harus diberi pelajaran." Pemilik Gu Yunfang pun mengatakan, "Senior Sword Emperor, sepertinya 5 artefak rajaku memiliki roh yang sama dengan pedangmu. Bagaimana jika kita mengaktifkannya dengan bersama-sama?" Kaisar Satu Tangan juga langsung mengeluarkan pedang artefaknya dan berkata, "Kita jarang bisa berkumpul seperti ini. Kenapa tidak menggunakan artefak kaisar dan meningkatkannya menggunakan artefak raja untuk membuat arai? Kita lihat kekuatan sebesar apa yang bisa dihasilkan."
Singkat cerita, mereka pun mulai menggunakan artefak itu untuk membuat formasi arai. Ternyata kekuatan formasi arai yang dihasilkan dari semua artefak itu sangat kuat. Kinan pun yang merasakan kekuatan energi yang muncul dari pedang yang dijualnya berkata, "Ki Kuno, ambil alih tubuhku. Meskipun ribuan mil jauhnya, izinkan aku mengendalikan artefak yang disempurnakan menggunakan Ki Kuno dari dalam tubuhku." Dan formasi arai yang dibuat menggunakan artefak raja dan artefak kaisar langsung meledak. Bahkan semua artefak itu juga ikut hancur. Kaisar Satu Tangan dan Sword Emperor sangat terkejut. Dia tidak menyangka artefak yang dibelinya dengan harga yang sangat mahal malah hancur berkeping-keping tak tersisa.